Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Pada video kali ini kita akan bersama membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana mensiasati serbuan hama penyakit dari lahan pertanaman yang lebih tua. Dan sebagaimana yang kita pahami bahwa salah satu kendala yang kita hadapi saat bertanam adalah ketika kita menanam di dekat atau bersebelahan dengan lahan maupun tanaman yang lebih tua. Hal ini akan sulit kita hindari, mengingat lahan yang kita miliki akan selalu berbatas dengan lahan milik orang lain yang pastinya juga tidak dalam pola tanam dan manajemen yang sama. Dan untuk dipahami juga bahwa setiap makhluk hidup akan selalu mencari sumber makanan yang baru yang dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa melangsungkan siklus hidupnya. Karena itu tidak mengherankan apabila akan terjadi migrasi hama maupun penyakit secara berkesinambungan dari tanaman tua ke tanaman yang lebih muda. Namun pada umumnya justru yang saya lihat di lapangan, dengan kondisi seperti ini, petani sering melakukan penjagaan ataupun proteksi tanaman yang terlalu berlebihan dengan sistem yang saya sebut pagar betis, atau dengan melakukan pengendalian dan penyemprotan dengan menggunakan pestisida secara ugal-ugalan dengan interval waktu yang juga semrawut dan dosis yang tidak beraturan yang dianggap untuk bisa mencegah hama maupun penyakit agar tidak masuk ke tanaman. Apabila kondisi ini yang selalu kita lakukan, saya yakini justru akan memperparah keadaan tanaman yang kita budidayakan, juga akan semakin menunjukkan performa yang lebih buruk. Hal ini dikarenakan yang pertama, karena hama akan terus datang meski kita selalu melakukan penyemprotan, khususnya hama-hama bersayap seperti ngengat, kutu kebul, trip, dan lain-lain. Dan hal ini akan memunculkan anggapan bahwa pestisida yang kita gunakan itu tidak mempan atau tidak efektif. Padahal sejatinya bukan karena pestisidanya yang tidak mempan, namun dikarenakan hama dan penyakit tersebut meski tetap mati, tapi yang datang lebih banyak, atau kalau istilahnya mati satu layat seribu. Dan yang kedua, dengan matinya hama ataupun penyakit setelah kita lakukan penyemprotan, secara ekologi akan memberi ruang dan peluang yang baru bagi hama-hama lainnya. Mengingat hama maupun penyakit juga punya otoritas, koloni dan komunitas akibat adanya persaingan dalam memperebutkan makanan, sehingga
akan merangsang migrasi hama dari lahan yang lebih tua. Dan yang ketiga, keberadaan dan kedatangan hama yang dirasa tidak ada habisnya akan memancing kepanikan yang membuat kita semakin tidak bisa mengontrol aplikasi pestisida, yang pada akhirnya membuat kondisi tanaman semakin parah karena tidak tahan akibat kelebihan senyawa-senyawa asing dari penerapan formulasi pestisida tersebut, yang juga akan mengganggu secara fisiologi dan sistem metabolisme tanaman itu sendiri. Kondisi ini bisa ditandai dengan stagnasi pertumbuhan tanaman, di mana ukuran daun semakin menyempit, berkerut, warna daun juga menjadi lebih gelap dan cenderung menebal, serta bentuknya yang semakin melengkung baik ke atas maupun ke bawah, layaknya mangkok, dan sering juga disertai dengan bintik-bintik putih kekuningan seperti terlihat overdosis. Di luar daripada itu, daun juga menjadi rapuh, mudah koyak dan patah, dengan ruas-ruas batang yang semakin pendek dan getas, yang juga disertai dengan pucuk-pucuk daun yang stagnan bahkan mengkerut seperti terkena penyakit keriting. Berikutnya yang keempat, dengan penerapan pestisida sistemik, bila dilakukan dengan interval yang rapat dan dosis yang berlebihan, akan mempercepat resistensi atau kekebalan hama penyakit, mengingat pada periode tertentu di mana efek racun dari pestisida sistemik tersebut mulai menurun seiring dengan waktu, dan di saat yang sama hama penyakit menyerang, sehingga akan merangsang kekebalan hama penyakit tersebut akibat proses adaptasi untuk bisa bertahan hidup dengan meningkatkan imunitas dari pengaruh pestisida yang masuk ke tubuhnya, layaknya seperti vaksinasi pada manusia. Dengan penjelasan-penjelasan tadi, saya memberikan saran dan solusi sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penguatan tanaman melalui pemberian nutrisi yang bisa menunjang imunitas serta menciptakan ketidaksesuaian tanaman terhadap syarat tumbuh kembangnya hama maupun penyakit. Yang kedua, hindari penggunaan pestisida dengan interval rapat dan dengan dosis yang berlebihan. Yang ketiga, penggunaan tanaman pinggir yang bisa berperan sebagai pagar dan pengalihan hama seperti jagung, kacang panjang, timun suri atau timun krea, atau juga bisa dengan penanaman bunga tai ayam dan yang lainnya. Nah, kalau saya ditanya solusi yang bisa saya berikan dengan menerapkan bahan formulasi dari SAS adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasikan FNS dengan dosis 100 ml ditambah Prima SAS dosis 50 ml per tangki. Campuran antara FNS dan Prima SAS tadi kita diamkan selama 1-2 jam sebelum kita aplikasikan. Dan pada waktu kita akan mengaplikasikan, kita tambahkan kembali Saka andalan dengan dosis 15 ml per tangki saat kita mengaplikasikan ke tanaman. Yang kedua, aplikasi FNS 50 ml ditambah Salmar andalan 30 ml dan Saka andalan 15 ml per tangki. Yang ketiga, aplikasi Salmar 30 ml, Protextar 15 ml dan Saka andalan 15 ml per tangki. Dan yang keempat, kembali ke aplikasi poin pertama, yaitu aplikasi FNS 100 ml ditambah Prima SAS 50 ml ditambah Saka andalan 15 ml per tangki. Dari teknis dan susunan aplikasi tersebut kita lakukan dengan interval 3-4 hari sekali, terutama untuk tanaman hortikultura, dan 6-7 hari sekali untuk tanaman padi dan tanaman jagung serta tanaman pangan lainnya. Dengan aplikasi yang sesuai saran-saran saya tersebut, meski secara rutin dan berkala,
insya Allah tidak akan berpengaruh buruk pada tanaman akibat overdosis dan tidak akan menimbulkan resistensi atau peningkatan kekebalan hama penyakit. Justru dengan perlakuan tersebut akan meningkatkan resistensi tanaman meski terjadi serbuan hama penyakit. Dan kondisi ini insya Allah tidak terlalu memberi efek kerusakan pada tanaman. Kita selalu ditakutkan dengan resistensi hama dan penyakit. Maka dengan pola-pola ini yang kita harapkan sebaliknya, di mana tanaman kita buat resisten terhadap serbuan hama maupun penyakit. Namun perlu juga saya tegaskan bahwa dengan pelakuan yang sudah saya sarankan, meski dengan serbuan migrasi hama penyakit itu, jangan sampai membuat kita panik dan gagap sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak perlu. Biarkan nutrisi bekerja dan berikan kesempatan pada tanaman untuk mempertahankan diri dengan meningkatkan imunitasnya, serta berikan kesempatan pula pada tanaman untuk meningkatkan resistensinya dengan mengkondisikan tubuhnya agar tidak sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya hama dan penyakit. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, semoga ini bermanfaat adanya, dan saya harap juga dengan pola-pola yang sudah ada dan sering saya jelaskan melalui channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan pemahaman terbaik bagi kita semua. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat Sumatera Utara bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.